Mencintai atau suka sama orang itu emang gak gampang. Banyak banget di antara kita yang menghabiskan energi untuk menyukai seseorang. Ya walaupun kita sendiri tahu kalau orang itu belum tentu suka balik sama kita. Seringkali kita menghibur diri dan beranggapan kalau orang yang kita suka itu juga menyukai kita. Hayo, siapa di antara lo yang masih terjebak sama perasaan lo sendiri? Hahaha. Oke, selamat datang di Love Journey, di mana kita bakalan ngebahas seputar perasaan-perasaan yang mendebarkan dan mencari solusi untuk lebih fokus menjalani hidup tanpa terikat dengan perasaan kita sendiri. Gue nggak tahu harus mulai ini dari mana. Gue bukan pakar perasaan atau mengerti banyak tentang perasaan. Tapi di sini kita mungkin bisa sama-sama mencari solusi untuk setiap perasaan yang kita miliki. Oke, kali ini gue mau ngebahas salah satu perasaan yang dialami sama temen gue. Sebut aja namanya Sisil. Jadi Sisil suka sama seseorang dalam waktu yang lama. Dia bilang kalau orang itu adalah teman SMA-nya dia. Terhitung udah 8 tahun Sisil menyimpan perasaan buat orang itu. Lama banget ya. Kalau perasaannya dipakai buat nyicil rumah KPR, ya mungkin bentar lagi udah lunas. Oke, lanjut. Selama ini Sisil sering banget beranggapan kalau cowok yang dia suka juga suka balik sama dia. Tapi herannya cowok itu gak pernah nunjukin effort yang jelas buat Sisil. Nah, gimana nih menurut lo? Apakah cowok itu juga suka sama Sisil atau ini hanya pemikiran Sisil aja? Oke, Sisil suka sama Doi udah 8 tahun. Dan selama 8 tahun itu, Doi gak pernah menunjukkan ketertarikan sama Sisil. Hal yang ngebuat Sisil yakin kalau Doi suka sama dia, cuma karena sampai sekarang Doi belum punya pasangan. Dan menurut Sisil, cara Doi nge-treat dia itu beda banget. Setiap ketemu Doi, Sisil selalu jadi lebih semangat. Pernah beberapa kali Doi nuangin minum dan minta Sisil buat jaga kesehatan. Hal ini ngebuat Sisil semakin yakin kalau Doi punya perasaan yang sama ke dia. Hanya aja Doi belum punya keberanian buat ungkapin perasaannya dia ke Sisil. Ada beberapa sudut pandang dari gue. Yang pertama, menurut gue, atau dari beberapa buku yang gue baca, kalau cowok suka sama cewek, dia gak bakalan nunggu lama untuk mengungkapkan perasaannya dia. Kalau cuma sekedar nuangin minum atau nyuruh jaga kesehatan, mungkin itu hanya karena dia orang yang baik. Bisa aja dia juga perhatian sama teman-teman dia yang lain. Jadi menurut gue, hal ini terlalu samar untuk dijadikan alasan kalau Doi juga suka sama Sisil. Yang kedua, seringkali saat kita menyukai seseorang, kita itu berhenti menggunakan logika kita. Kita merangkai banyak cerita kalau orang yang kita suka juga suka balik sama kita. Ya padahal ini adalah cerita yang kita rangkai sendiri di dalam kepala, yang belum tentu kebenarannya. Yang ketiga, kalau orang itu suka sama kita, dia gak bakalan ngebiarin kita nunggu lama. Dia gak bakalan bikin kita jadi ragu sama perasaan dia ke kita. Karena laki-laki adalah manusia yang jelas, manusia yang tahu apa yang dia mau dan apa yang dia gak mau. Yang keempat, Doi gak pernah menunjukkan ketertarikan sama Sisil, selain perhatian-perhatian kecil. Nah, ini udah jelas banget sih kalau menurut gue. Melalui sudut pandang netral, gue pikir Doi gak punya perasaan sama sekali sama Sisil. Nah, buat lu semua yang mungkin juga berada di posisi yang sama kayak Sisil, gue berharap lu juga bisa pakai logika lu dalam menyukai seseorang. Jangan sampai lo ngabisin banyak waktu lo hanya untuk memikirkan orang yang lo suka, sementara dia sibuk dengan kehidupannya dan gak pernah mikirin lo. Gimana sih caranya biar kita bisa lupa sama seseorang? Oke, ada beberapa tips dari gue yang mungkin bisa lo coba. Hal ini juga pernah gue lakuin saat gue suka sama seseorang. Hahaha. Yang pertama, lo bisa kenalin dulu perasaan yang lo punya. Lo bisa tanya ke diri lo sendiri kenapa lo suka sama orang itu. Contohnya kayak gini, kenapa ya gue suka sama dia? Hal apa sih yang bikin gue suka sama dia? Sejak kapan gue suka sama dia? Dan kenapa harus dia orangnya? Nah, lo harus tanya semua ini ke diri lo sendiri biar lo lebih mengenali perasaan yang lo punya. Yang kedua, setelah lo mengenali perasaan lo bakalan dapet jawaban apa yang bakalan lo lakuin ke depannya.
Mungkin aja jawaban dari perasaan kenapa lo suka sama dia adalah karena lo cuma ngerasa kesepian. Dan gak ada orang yang bisa lo sukain selain dia. Nah, dari situ lo mungkin bisa ngelakuin hal yang bikin lo gak kesepian lagi. Atau lo juga bisa ketemu sama banyak orang baru di luar sana. Ketiga, yaitu menerima. Lo harus terima setiap jawaban yang lo dapet dari pertanyaan itu. Dan mulai fokus untuk lebih memperhatikan diri lo. Proses penerimaan ini emang gak gampang. Kita harus menerima kenyataan dan membuka mata untuk melihat setiap fakta yang kita punya. Yang keempat, cintai diri lo sendiri. Setelah lo menerima setiap yang udah lo lakuin, maka perasaan lo akan lebih ringan. Lo hanya akan memperdulikan diri lo sendiri, hal yang ngebuat lo bahagia, dan mulai memandang dunia dari kacamata yang berbeda. Saat itu terjadi, lo mungkin udah siap untuk menerima orang baru yang bakalan mengisi tempat di hati lo. Saat itu, lo bakalan jauh lebih bahagia dan berterima kasih buat diri lo sendiri. Karena udah berjuang mencari perasaan lo yang sebenarnya. Nah, mungkin itu aja tips yang bisa gue kasih buat lo. Jadi buat lo, berhenti habiskan waktu lo untuk memikirkan perasaan yang lo sendiri pun masih ragu sama perasaan itu. Semangat ya, gue yakin suatu hari nanti lo bakalan sadar dengan perasaan lo. Dan bakalan dapet jawaban yang terbaik buat semua penantian lo. Gue Iki dari Rubis Bin Official, and see you, bye!